Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi ke channel YouTube kami. Teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan bahas satu konten, yakni asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ini berkaitan dengan mata kuliah hukum administrasi negara. Kawan-kawan sekalian, asas-asas umum pemerintahan yang baik ini kan sebenarnya lahir dari bentuk adanya tindak kebebasan pemerintah atau yang disebut dengan Freie Ermessen itu, agar kebebasan bertindak pejabat administrasi negara itu punya prinsip atau ada prinsip-prinsip yang mendasarinya, hingga dia tidak bebas begitu saja, tapi ada batasan-batasan filosofis dan batasan-batasan nilai yang atau batasan-batasan prinsip yang harus dipahami, ditaati oleh pejabat administrasi negara ketika melakukan tindakan atau mengambil keputusan. Nah, hal ini sebenarnya karena ada kebebasan bertindak dari pejabat administrasi negara. Ini sebenarnya adalah upaya untuk mewujudkan welfare state atau negara kesejahteraan. Masyarakat terlayani seluruh kebutuhannya, lalu tidak ada kepentingan masyarakat yang ditinggalkan atau yang tidak dipenuhi oleh pejabat administrasi negara, sehingga ada kebebasan bertindak yang diberikan oleh prinsip-prinsip hukum, oleh asas-asas hukum, sehingga dengan kebebasan bertindak ini, prinsip Freie Ermessen ini, pejabat kemudian bisa mengambil keputusan-keputusan penting atau semacam diskresi lah ya, diskresi, karena diskresi itu kan tidak ada norma yang mengatur, tetapi dia boleh mengambil keputusan atau tindakan, dan keputusan atau tindakan itu memiliki prinsip-prinsip yang secara jelas diatur di dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, kalau dari sisi histori sebenarnya konsepsi ini kan dari Belanda sebenarnya ya, yang kemudian diterjemahkan bahwa sikap tindak pejabat administrasi itu penting sekali di dalam konteks pengambilan keputusan, di dalam konteks melakukan tindakan dalam menyelesaikan masalah-masalah kepemerintahan. Kawan-kawan sekalian, menurut Philippus M. Hajon, bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik ini harus dipandang sebagai norma hukum yang tidak tertulis. Jelas bahwa ini karena ini asas, maka ini adalah berupa norma hukum yang tidak tertulis. Nah, norma ini harus ditaati atau senantiasa ditaati oleh aparat pemerintah atau pejabat administrasi negara dikala mereka mengambil keputusan, meskipun ini tidak tertulis dan keadaannya tentu saja sangat bebas sebenarnya, tetapi dengan prinsip-prinsip ini ada ikatan yang harus dipegang oleh pejabat administrasi pemerintahan ketika mereka melakukan penetapan, mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang berkaitan dengan hukum publik. Kawan-kawan sekalian, tentu saja ada beberapa arti penting yang harus dipahami terkait dengan hukum administrasi negara atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ini. Asas-asas ini sebenarnya berhubungan secara langsung dengan bagaimana pejabat administrasi pemerintahan memiliki nilai-nilai atau memiliki prinsip di dalam konteks pengambilan keputusan. Kawan-kawan sekalian, arti penting dan fungsi AUPB ini dapat dijelaskan kalau bagi administrasi negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir atau yang tidak jelas. Jadi kalau ada peraturan perundang-undangan atau norma yang tidak jelas atau bersifat sumir, maka asas-asas umum pemerintahan yang baik ini memiliki posisi penting karena dia akan menjadi rule, akan menjadi aturan
akan menjadi prinsip ketika tindakan atau keputusan diambil atau dilakukan oleh pejabat administrasi negara yang bersangkutan. Karena itu tindakan dengan mempergunakan kebebasan, asas kebebasan bertindak di dalam hukum administrasi, jadi dia tidak meluas fresh ermessen itu, kebebasan bertindak itu. Kebebasan bertindak itu akhirnya terbatas dengan ikut pada norma atau prinsip tadi, prinsip-prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik. Itulah sebabnya bahwa kebijakan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan yang bisa menimbulkan unrahmatic hate stat misalnya, atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya detournement de pouvoir misalnya, itu atau perbuatan sewenang-wenang dan seterusnya, itu jelas atau abuse the droit misalnya, itu jelas sekali bahwa perbuatan ini dibatasi oleh perbuatan ini akhirnya akan terdeteksi begitu, akan dapat diukur dengan menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik ini. Itulah kenapa asas-asas umum pemerintahan yang baik ini memiliki dasar-dasar, memiliki prinsip-prinsip yang kuat dalam mengendalikan pengambilan keputusan atau penetapan suatu kebijakan di dalam konteks hukum administrasi negara. Yang kedua adalah bagi warga masyarakat atau bagi pencari keadilan, asas-asas umum pemerintahan yang baik ini digunakan sebagai dasar gugatan di dalam pengadilan tata usaha negara. Nah, itu disebutkan misalnya di pasal 53 Undang-Undang 586 tentang peradilan tun, bahwa warga masyarakat yang merasa dirugikan oleh penetapan atau keputusan pejabat administrasi negara itu dapat melakukan gugatan hukum ke peradilan tun atas penetapan atau keputusan pejabat yang bersangkutan. Ini penting mengingat bahwa perbuatan pemerintah itu tidak boleh maksudnya perbuatan pemerintah itu di dalam konteks civil law system tidak boleh tidak dapat digugat, karena itu akan menimbulkan kesewenang-wenangan, bisa melampaui wewenang, bisa juga mencampur adukan wewenang. Karena itulah maka perlu dilakukan tindakan atau hukum memberikan ruang kepada warga masyarakat atau masyarakat yang dalam hal ini orang atau badan hukum, begitu disebutkan di dalam Undang-Undang 586 tentang peradilan tun, bahwa orang atau badan hukum dapat menggugat penetapan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam konteks hukum administrasi negara. Yang ketiga, bagi hakim, eksistensi asas-asas umum pemerintahan yang baik ini dipergunakan sebagai alat menguji. Jadi itu tadi, ini bisa dijadikan alat bagi hakim untuk menguji penetapan atau katun keputusan tata usaha negara atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara. Itulah sebabnya hakim bisa menggunakan prinsip atau asas-asas ini ketika ada keputusan atau tindakan pejabat administrasi negara yang ternyata secara tertulis itu melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan dasarnya, sehingga tindakan atau perbuatan hukum pejabat administrasi negara itu dapat dinilai oleh hakim dengan menggunakan standar atau prinsip yang ada di dalam asas-asas hukum umum pemerintahan yang baik. Kawan-kawan sekalian, penting juga bahwa yang keempat itu penting juga bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik ini menjadi pedoman bagi lembaga legislatif, bagi anggota DPR itu ketika merumuskan satu norma di dalam peraturan perundang-undangan. Ini penting bahwa norma-norma yang dirancang, norma-norma yang ditetapkan, disahkan di rapat-rapat paripurna DPR itu, norma yang dibahas di sana itu tidak boleh bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena apapun norma yang dihasilkan, norma hukum dihasilkan itu akan dijalankan oleh aparat atau pejabat administrasi negara, dan itu haruslah mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan atau prinsip-prinsip yang ada di dalam hukum administrasi negara.
kawan-kawan sekalian, Indro Harto sendiri sebenarnya mengatakan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik ini adalah hukum yang secara khusus berlaku dan penting sekali bagi perbuatan pemerintah, perbuatan pemerintahan. Penting sekali. Kenapa? Penting. Ini disebabkan oleh banyak hal, kata Indro Harto. Yang pertama itu adalah bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik itu merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku. Nah, di Indonesia misalnya kan sudah diatur di beberapa undang-undang, Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan menyebutkan AUPB memang sebagai asasnya dalam undang-undang itu. Atau Undang-Undang ASN misalnya, atau Undang-Undang Anti Korupsi menyebut asas-asas ini dengan nama lain, nanti kita akan bahas di bawah. Nah, itulah sebabnya bahwa ini sudah menjadi bagian dari hukum positif, sebab itu harus ditaati oleh pejabat administrasi pemerintahan. Yang kedua, asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan norma bagi perbuatan-perbuatan administrasi negara, di samping norma-norma dalam hukum tertulis dan tidak tertulis. Jadi ini dalam perbuatan administrasi negara itu mendasarkan tindakannya itu pada asas pemerintahan yang baik, karena asas umum pemerintahan yang baik ini dianggap sebagai norma yang berlaku di dalam perbuatan hukum atau perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara. Nah, karena ini adalah prinsip yang dipakai sebagai rule, sebagai koridor bagi pejabat administrasi negara dalam melakukan tindakan atau mengambil keputusan. Yang ketiga, kawan-kawan sekalian, adalah bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik ini dapat dijadikan alasan untuk mengajukan, tadi sudah sampaikan, Indro Harto itu sepakat bahwa ini dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan yang pada akhirnya asas-asas umum pemerintahan yang baik ini akan dapat dijadikan sebagai alat uji bagi hakim pengadilan tata usaha negara untuk membatalkan keputusan atau penetapan hukum administrasi, penetapan administrasi yang dilakukan oleh pejabat atau pejabat tata usaha negara. Teman-teman sekalian, tentu saja di dalam penggunaan istilahnya hukum administrasi negara atau asas-asas pemerintahan yang baik ini banyak sekali digunakan istilah-istilah yang berbeda di Indonesia, baik oleh para ahli maupun di dalam peraturan perundang-undangan. Ada perbedaan-perbedaan penggunaan istilah dalam berbagai literatur. Misalnya ada yang menyebut misalnya asas-asas umum pemerintahan yang layak. Lalu ada juga yang menyebut asas-asas umum penyelenggaraan negara. Ada yang menyebut asas-asas umum pemerintahan negara yang baik. Lalu ada yang menyebut asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Itu di Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang Pemda, itu disebutkan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ada juga yang menyebut asas penyelenggaraan pelayanan publik. Ada yang menyebut asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen pegawai negara, aparatur sipil negara, itu diatur di Undang-Undang ASN misalnya begitu ya. Jadi ada prinsip-prinsip ini mengatur sikap tindak atau perbuatan pejabat administrasi negara di dalam konteks hukum administrasi negara. Nah, kalau kita lihat ya, penggunaan ini dipakai misalnya asas-asas umum pemerintahan yang baik itu atau asas umum pemerintahan itu dipakai di undang-undang. Tadi saya sudah sampaikan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 2014 Undang 30 ya, dan Undang-Undang Ombudsman tahun 2009 itu menggunakan istilah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, istilah ini itu oleh beberapa ahli disebutkan, ahli yang menggunakan istilah ini misalnya Kuncoro Purbo Pranoto, lalu ada Indro Harto, ada Amrah Muslimin, ada Soli Lubis, ada Muhsan, ada Paulus Effendi Lotulung, kemudian ada Mahfud MD dan SF Marbun, Pak Marbun, itu salah ahli-ahli yang menggunakan istilah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang kedua,
istilah lain adalah yang dipakai asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak. Itu dipakai oleh almarhum Pak Zazim Hamidi. Itu menggunakan istilah asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak, tapi tidak ada undang-undang yang menggunakan istilah ini. Ini hanya diperkenalkan oleh mendiang almarhum Dr. Zazim Hamidi. Yang ketiga adalah ada istilah asas-asas umum penyelenggaraan negara. Jadi itu digunakan di dalam Undang-Undang Anti Korupsi tahun 2009. Undang-undang ini menggunakan istilah asas-asas umum penyelenggaraan negara, dan itu belum ada ahli yang menggunakan itu, hanya undang-undang ini yang menggunakan itu. Lalu kemudian ada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Itu dipakai di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemda, pemerintahan daerah, tetapi tidak ada ahli yang memperkenalkan atau yang menguatkan istilah ini, cuma hanya dipakai di dalam konteks undang-undang undang-undang pemerintahan daerah. Istilah yang lain adalah asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara (ASN). Itu dipakai di undang-undang tentang ASN tahun 2014 karena ini berkaitan dengan tindak atau keputusan dilakukan oleh ASN, sehingga disebutkan asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Tapi di sini tidak ada ahli yang menggunakan istilah ini, hanya digunakan dalam undang-undang. Nah, istilah lain adalah asas-asas pemerintahan yang sehat. Ini tidak dipakai di dalam undang-undang, tetapi ini diperkenalkan oleh Pak Rahmat Sumitro yang menyebutkan ada istilah asas-asas pemerintahan yang sehat. Yang selanjutnya adalah asas-asas umum pemerintahan yang layak (AAUPL). Ini tidak dipakai, ini seringkali disebut sebenarnya, tapi tidak dipakai di dalam undang-undang tertentu, tidak disebutkan. Tapi ada beberapa ahli yang menggunakan ini seperti Ateng Safruddin, lalu Sahran Basa, terus Philippus M. Hazon, Prof. Laiza Marzuki, lalu Pak Sarif Badudu. Ini yang menggunakan istilah asas-asas umum pemerintahan yang layak, tetapi tidak terdapat di dalam undang-undang tertentu. Lalu yang selanjutnya adalah istilah asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang patut. Nah, ini tidak diatur di dalam undang-undang tertentu atau tidak dipakai dalam undang-undang tertentu, tapi istilah ini diperkenalkan oleh Pak Hamid S. At-Tamimi. Dia yang menyebutkan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang patut. Kawan-kawan sekalian, asas selanjutnya yang diperkenalkan itu adalah asas-asas umum penyelenggaraan administrasi negara yang layak. Ini tidak digunakan di undang-undang tertentu, jadi disingkat AAUPAN PANL. Akan ada AAUPL, itu seringkali kita dengar AAUPB, kemudian UPL itu digunakan, seringkali kita dengar istilah itu, tapi yang ini AAUPANL ini atau asas-asas umum penyelenggaraan administrasi negara yang layak itu jarang kita dengar, tapi oleh Prof. Bagirmanan ini diperkenalkan tetapi tidak digunakan dalam undang-undang tertentu. Yang terakhir itu adalah asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak ya. Asas pemerintahan yang layak. Itu tadi sudah dipakai. Teman-teman sekalian, istilah yang berbeda-beda ini mengartikan bahwa para ahli itu berbeda pandangan tentang argumen tentang penggunaan istilah asas-asas umum pemerintahan yang baik ini. Dalam konteks kuliah ini kita kan menggunakan istilah asas-asas umum pemerintahan yang baik, tapi ketika nanti disuruh membagi asas-asas umum pemerintahan yang baik itu istilah lainnya yang disebutkan oleh para pakar atau para ahli, tentu Anda sudah harus bisa menjawabnya. Kawan-kawan sekalian, itulah sebabnya bahwa
Asas ini jelas secara khusus untuk kepentingan pejabat administrasi dalam melakukan tindak perbuatan administrasi negara, dan ini sebagai rule atau pedoman buat mereka. Nah, meskipun sikap tindak administrasi itu memiliki keleluasaan atau administrasi ini memberi keleluasaan kepada pejabat untuk melakukan tindakan atau mengambil keputusan yang diperlukan karena adanya fresh remission atau diskresi tadi, maka ada akuntabilitas vertikal sebenarnya, ada pertanggungjawaban kepada Tuhan terhadap apa yang dilakukan oleh pejabat administrasi itu. Misalnya dikemukakan oleh Indro Harto dan Sahran Bassa yang memberi sinyal bahwa meskipun manusia, kira-kira begitu bahasanya, meskipun manusia tidak dapat mengontrol dengan hukum positif yang ada, maka sadarlah akuntabilitas lain yang tak bisa kita hindari adalah tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu kata mereka. Karena itu kawan-kawan sekalian, tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara dengan mendasarkan pada dalil-dalil asas-asas umum pemerintahan yang baik itu sebenarnya bersumber juga dari nilai-nilai transendental, nilai-nilai ketuhanan. Nah, kawan-kawan sekalian, Indro Harto itu mensistematisasi sebenarnya bagaimana posisi asas-asas ini. Dia bilang dia membagi misalnya membagi 3 kira-kira begitu. Yang pertama itu adalah ada yang disebut dengan asas-asas formal mengenai pembentukan keputusan. Yang kedua, kata dia, asas-asas formal mengenai formulasi keputusan. Yang ketiga, asas-asas material mengenai isi keputusan. Terkait asas-asas formal mengenai pembentukan keputusan, Indro Harto membagi 3. Yang pertama, asas kecermatan formal. Jadi harus cermat asas formal yang digunakan pada saat atau yang dijadikan dasar pada saat penetapan atau pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pejabat administrasi pemerintahan. Yang kedua adalah asas fair play. Ini penting karena ini yang menentukan bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pejabat administrasi pemerintahan ini pure untuk kepentingan publik atau tidak. Yang ketiga adalah dia bilang asas larangan tetok nemende prosedur. Jadi tidak boleh dilanggar prosedur-prosedur yang ada di dalam proses pengambilan keputusan itu. Tahapan, prosedur, atau semacam SOP dalam pengambilan keputusan itu harus dipatuhi, harus dipenuhi oleh pejabat administrasi pemerintahan ketika dia mengambil keputusan atau menetapkan satu keputusan. Asas yang kedua tadi adalah asas formal mengenai formulasi keputusan. Oleh Indro Harto membaginya menjadi 2. Yang pertama itu asas pertimbangan. Jadi pertimbangannya haruslah benar-benar dapat diterima, pertimbangannya haruslah untuk kepentingan umum, pertimbangannya tidak boleh melibatkan kepentingan pribadi dan kelompok, sehingga keputusan atau kebijakan yang diambil dengan mendasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik itu dapat dipertanggungjawabkan buat akuntabilitasnya. Yang ketiga adalah asas kepastian hukum formal. Jadi hukum formal itu harus dapat dipastikan, dipatuhi, dan norma yang dipakai atau rule, aturan yang dipakai ketika mengambil keputusan itu harus jelas asas-asas formilnya. Yang ketiga, kata Indro Harto adalah asas mengenai pengenaan isi putusan. Itu dia bagi menjadi 5. Yang pertama, asas kepastian hukum material. Jadi perbuatan hukum itu harus jelas
perbuatan material yang dilakukan oleh pejabat atau pejabat administrasi pemerintahan atau pejabat administrasi negara. Yang kedua adalah asas kepercayaan atau harapan-harapan yang telah ditimbulkan. Yang ketiga, asas persamaan. Tentu semua orang sama, equal begitu, dan itu haruslah menjadi pijakan di dalam penetapan atau pengambilan keputusan administrasi negara. Yang ketiga adalah yang keempat adalah asas kecermatan material. Yang kelima adalah asas keseimbangan. Asas-asas ini, kawan-kawan sekalian, keragaman istilah yang dipakai, asas-asas yang digunakan ini menunjukkan bahwa istilah-istilah itu memiliki prinsip yang sama. Sebenarnya istilah dan asas yang dipakai oleh para ahli dan oleh undang-undang yang berbeda tadi itu memiliki prinsip dasar yang sama, bahwa sikap, tindak, atau perbuatan administrasi pemerintahan haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip yang digunakan di dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau istilah lain yang digunakan yang sejenis dengan itu. Karena dengan demikian maka tindakan itu dapat dipertanggungjawabkan, dan apabila terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh pejabat administrasi pemerintahan, maka kekeliruan itu dapat digugat oleh warga negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Kawan-kawan sekalian, tentu saja pemerintah atau pejabat administrasi negara ini harus dipahami bahwa badan atau pejabat tata usaha negara atau aparat pemerintah yang mengambil keputusan itu harus dipahami dalam konteks fungsinya. Yang pertama, dia fungsi memerintah. Kalau fungsi memerintah tidak dilaksanakan, maka rodanya akan macet. Kalau tidak ada norma yang secara letterleh mengatur itu, lalu dia tidak mengambil keputusan atau tindakan, bisa jadi menimbulkan korban karena dia tidak bisa mengambil keputusan tindakan tanpa ada norma yang mengatur. Itulah sebabnya maka diberi phrase Emerson. Ini Anda bebas bertindak, Anda bebas melakukan apa saja, tapi ini koridornya, kira-kira begitu. Anda boleh melakukan diskresi, tapi koridor diskresi ini. Apa itu? Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi dia yang memagari kiri kanan dari kebebasan bertindak pejabat administrasi pemerintahan atau pejabat administrasi negara tadi, sehingga tidak terlalu jauh keluar jalur, tidak détournement de pouvoir misalnya, atau tidak abuse the droit, tidak melampaui wewenang, tidak sewenang-wenang, kira-kira begitu, dan tindakan-tindakan itu memiliki batas-batas yang dapat ditolerir sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas-asas yang dipakai dalam AUPD. Yang kedua adalah fungsi pemerintahan itu adalah fungsi pelayanan. Kalau terjadi satu kasus atau satu persoalan, satu kasus itu atau satu persoalan itu membutuhkan tindakan yang secara cepat harus dilakukan oleh pejabat administrasi pemerintahan, sementara tidak ada aturan yang mengatur tindakan atau keputusan itu, dia tidak boleh diam. Dia tidak boleh diam. Apa yang dia lakukan? Karena karena ada prinsip phrase Emerson, ada prinsip diskresi pejabat di mana dia dapat melakukan tindakan atau mengambil keputusan yang tidak ada norma hukum yang mengaturnya secara letterleh, maka di atas norma itu ada asas, ada prinsip. Asas inilah yang dijadikan dasar di dalam mengambil keputusan untuk memberi pelayanan kepada publik, meskipun jenis pelayanan yang diberikan itu belum diatur secara normatif di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Inilah fungsinya asas ini, kenapa penting sekali dipahami oleh kita atau oleh mahasiswa di mata kuliah hukum administrasi negara. Kawan-kawan sekalian, kan kalau kita lihat asas-asas ini sebenarnya kan sudah diatur di beberapa peraturan perundang-undangan. Kalau kita lihat ya,
kalau kita mengambil apa yang mengambil jenis yang digunakan atau asas umum pemerintahan, asas umum pemerintahan yang baik di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AP, tentang administrasi pemerintahan, juga penjelasan di dalamnya kan jelas ya bahwa ada 8 asas umum yang dipakai di sana. Yang pertama itu adalah asas kepastian hukum. Apa itu asas kepastian hukum? Bahwa sikap tindak pejabat administrasi negara itu haruslah memenuhi unsur-unsur hukum, haruslah mematuhi prinsip-prinsip yang dipakai, dan harus jelas tindakan apa yang dia lakukan. Yang ketiga itu yang kedua itu tindakan bermanfaat atau tidak. Manfaat untuk siapa? Untuk kepentingan rakyat. Lalu ketiga, dia punya keberpihakan nggak? Berpihaknya di mana? Lalu dilihat lagi asas yang lain, kecermatan. Apakah dia cermat memeriksa norma-norma, memeriksa peraturan-peraturan lain, memeriksa prinsip-prinsip atau asas hukum yang terkait, memeriksa banyak hal yang terkait dengan keputusan atau tindakan yang akan diambil. Lalu tidak boleh menyalahgunakan kewenangan yang berdasarkan karena asas ini, kemudian dia melakukan penyalahgunaan wewenang. Ini yang dihindari, dan itulah kenapa dibagi. Ada larangan penyalahgunaan wewenang, larangan mencampur adukan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang di dalam Undang-Undang 30 tentang administrasi pemerintahan. Kawan-kawan sekalian, juga ada asas keterbukaan, lalu asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik. Ini asas-asas dipakai di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menjadi dasar sikap tindak pejabat administrasi negara di dalam mengambil keputusan atau tindakan. Nah, itu misalnya di pasal itu kan tadi pasal 10 ayat 1 Undang-Undang 30 ya. Di pasal 10 ayat 2 itu memberi sinyal sebenarnya bahwa jadi dia terbuka karena asas-asas lain yang tidak diatur di pasal 1 itu kemudian dapat diakui sebagai AUPB. Akhirnya kan banyak tuh yang mengajukan sampai 14 sampai 12 AUPB sepanjang itu diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara. Nah, lalu perkara yang diputus itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan itu tetaplah merujuk juga di Undang-Undang di Undang-Undang 30. Tentu ini penting juga bahwa dalam beberapa kasus hakim menggunakan asas lain di dalam pengambilan keputusan, dan itu diakui. Sebelum keluar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan kan ada misalnya kalau kita lihat laporan Leib, itu bagus itu kalau dibaca oleh teman-teman, laporan Leib tentang penjelasan hukum asas-asas pemerintahan yang baik di dalam hukum administrasi negara. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam putusan nomor 463-K-TUN-2013, misalnya Majelis Hakim itu menggunakan asas personal responsibility atau pertanggungjawaban pribadi untuk menolak gugatan penggugat. Nah, asas ini kawan-kawan sekalian kan tidak dikenal di Undang-Undang 30. Juga undang-undang lain juga tidak dikenal sebenarnya asas ini, tetapi dipakai oleh hakim di dalam konteks ini. Tapi banyak juga misalnya putusan yang menggunakan asas keterbukaan, seperti misalnya putusan 103K-TUN-2010, dia menggunakan asas keterbukaan karena hakim membuat kaidah hukum bahwa perubahan izin bangunan yang tidak didasari oleh izin AMDAL dan dia mengabaikan penolakan aspirasi dari masyarakat setempat bertentangan dengan asas keterbukaan. Ini artinya hakim berdasarkan asas keterbukaan mengatakan pemerintah atau pejabat ini dianggap dia tidak menerima aspirasi masyarakat dan tidak memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan haknya menyampaikan tanggapan terhadap izin yang dikeluarkan oleh pemerintah itu.
ini digunakan asas keterbukaan itu dalam konteks putusan pengadilan. Bisa juga misalnya di putusan nomor 14 garing G titik Tun garing 2007 PT UGM Denpasar, ketika hakim membuat katun mengenai mutasi tidak mengkaji dan menggunakan tahapan-tahapan pendahuluan dalam melakukan evaluasi ketika dia melakukan mutasi. Nah, sehingga oleh hakim dinyatakan melanggar asas keterbukaan. Kan mestinya ada tahapan kenapa dia dimutasi dan seterusnya. Tahapan itu diatur dalam SOP itu harus dipatuhi. Lalu kemudian oleh hakim mengatakan bahwa ini proses mutasi tidak mencerminkan asas keterbukaan. Nah, di dalam praktik memang banyak begitu, dalam praktik peradilan tata usaha negara banyak putusan-putusan yang diambil oleh pejabat administrasi atau pejabat TUN yang kemudian tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik ini sebagai dasar bagi tindakan atau kebijakan mereka di dalam menetapkan satu keputusan. Karena itu hakim banyak dalam beberapa kasus tadi misalnya membatalkan satu keputusan atau katun dengan menggunakan prinsip tapi tidak menggunakan norma. Dia berpijak pada prinsip bahwa prinsip keterbukaan itu tidak dipakai, tidak digunakan. Karena itu maka keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat tata usaha negara itu dianggap tidak memenuhi prosedur hukum, dianggap tidak terbuka. Karena dianggap tidak terbuka, tidak memenuhi asas keterbukaan, maka keputusan itu kemudian dibatalkan. Artinya begini, artinya eksistensi AUPB di dalam konteks pengambilan keputusan atau penetapan satu katun oleh pejabat administrasi negara itu penting. Artinya jika tidak ada norma yang mengatur secara letterleh, maka dia harus memastikan bahwa tindakan atau keputusan yang diambil itu merujuk kepada prinsip-prinsip asas umum pemerintahan yang baik. Dengan merujuk kepada prinsip atau asas umum pemerintahan yang baik, maka dapat dipastikan tindakan itu akan memenuhi prosedur, akan memenuhi prinsip atau asas-asas yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Karena kan di atas norma itu ada asas, jadi norma tidak boleh melanggar asas. Itu penting sekali karena di dalam berbagai situasi kita melihat bahwa betapa tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat atau administrasi negara itu kadang-kadang tidak mematuhi prosedur atau norma yang diambil, yang ditetapkan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawan-kawan sekalian, kalau kita lihat ya, dasar-dasar pengambilan keputusan yang dilakukan tadi itu berarti kan yang jadi dasar uji oleh hakim itu dia menggunakan prinsip bukan norma. Norma kan letterleh, berbunyi A sampai Z. Tapi kalau prinsip dia asas keseimbangan misalnya atau asas keterbukaan, itu kan prinsip. Jadi dia pakai ini. Nah, apa posisinya? Nah, posisinya bagi hukum positif kan, kalau penjelasan saya yang awal-awal tadi, bagi hukum positif ini sangat penting karena ini asas itu menjadi bagian dari hukum positif. Kenapa? Karena ini menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan atau dalam menjatuhkan putusan. Artinya itu menjadi hukum positif yang berlaku. Yang kedua adalah perbuatan-perbuatan hukum administrasi akhirnya harus berdasarkan pada norma itu, mau tak mau. Karena dengan mendasarkan pada norma itu, maka perbuatan hukum administrasi itu haruslah sesuai dengan asas. Kalau tidak sesuai dengan asas, maka dia bisa disebut melanggar asas dan oleh hakim itu bisa dibatalkan. Itu menunjukkan bahwa asas ini memiliki kedudukan yang positif, memiliki kedudukan yang kuat pada saat pejabat administrasi pemerintahan mengambil keputusan dan atau tindakan di dalam konteks hukum administrasi. Nah, itulah sebabnya kenapa itu menjadi alasan dalam melakukan gugatan. Alasannya dia melanggar asas. Karena asas dilanggar, hakim membatalkan putusan. Karena hakim menjadikan ini sebagai hukum positif, maka harus dijadikan dasar bagi tindakan atau keputusan atau penetapan hukum administrasi oleh pejabat administrasi pemerintahan. Itulah sebabnya ini penting bagi
pejabat administrasi pemerintahan untuk melihat asas-asas dalam AUPB. Baik, kita lihat lagi teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, asas-asas ini ada perbedaan penjabaran dari para ahli. Tadi sudah disampaikan para ahli dan undang-undang ini khusus ahli, misalnya ada 6 ahli, misalnya ada yang menyebut ada 8 asas, seperti Ading misalnya menyebutnya 8 asas. Yang pertama asas larangan bertindak sewenang-wenang, yang kedua asas keadilan atau asas kewajaran, yang ketiga asas kepastian hukum, lalu asas kepercayaan, asas kesamaan, lalu asas proporsionalitas atau keseimbangan, asas kehati-hatian, dan asas pertimbangan. Itu menurut Ading ada 8. Yang kedua itu menurut Zazim Hamidi, dia mengutip dari A.M. Donner, ada 5 asas kata beliau. Yang pertama itu asas kejujuran, asas kecermatan, asas kemurnian dalam tujuan, lalu asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum. Paulus Effendi Lotulung menyebutnya ada 7 asas. Yang asas larangan détournement de pouvoir, lalu larangan untuk bertindak sewenang-wenang, lalu asas persamaan, asas kepastian hukum, lalu asas harapan yang ditumbuhkan, asas kejujuran, dan asas kecermatan. 7 asas itu kata Paulus. Lalu ada Krins menyebutnya dengan 11 asas. Yang pertama itu asas kepastian hukum, yang kedua asas keseimbangan, lalu asas bertindak cepat, karena kan diskresi itu membutuhkan tindak cepat. Lalu yang selanjutnya adalah asas motivasi untuk setiap keputusan yang diambil, lalu asas tidak boleh mencampur adukan wewenang, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, jadi asas permainan yang layak, fair play, asas keadilan dan kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar. Itu kata Krins. Jadi beda-beda ya ahli menyampaikan asas ini. Kalau Philippus M. Hazon menyebut juga ada 11 asas sama dengan Krins, tapi beda. Yang pertama itu kata Hazon, asas umum pemerintahan yang baik itu adalah asas pertimbangan, asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas kepercayaan, asas persamaan, asas keseimbangan, asas kewenangan, dan asas fair play. Fair play itu di posisi terakhir. Kuncoro Purbo Pranoto menyebutkan 13 asas, dia lebih banyak lagi. Yang pertama itu asas kepastian hukum, sama dia dengan Krins, posisinya asas kepastian hukum itu di atas. Kedua asas keseimbangan, lalu asas bertindak cepat, asas motivasi untuk setiap keputusan pemerintahan, asas tidak boleh mencampur adukan wewenang, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas permainan yang layak, asas keadilan dan kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar. Itu konsepnya Kuncoro mirip dengan konsepnya Krins. Kawan-kawan sekalian, jadi asas kepastian hukum ini sebenarnya asas yang paling penting di dalam konteks hukum atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain asas itu, asas yang lain adalah asas larangan bertindak sewenang-wenang. Karena ini asas ini berbeda dengan asas mencampur adukan wewenang. Itu sudah jelas juga di Undang-Undang 30 tahun 2014. Sepertinya itu konsepnya diambil dari teori-teori ini. Kawan-kawan sekalian, jadi penyelenggaraan pemerintahan, kalau kita lihat ya, asas-asas umum pemerintahan yang baik yang digunakan itu, yang sudah masuk ke dalam doktrin itu ada beberapa. Pertama, asas kepastian hukum, kedua asas kecermatan, yang ketiga tidak boleh mencampur adukan wewenang, kemudian asas keadilan, asas fair play, kemudian asas keseimbangan atau perlakuan yang adil. Asas-asas ini. Nah, kalau kita cek asas itu yang disebutkan oleh para ahli dengan konsep di dalam undang-undang, kita bisa lihat misalnya begini. Nah, untuk
asas-asas umum pemerintahan yang baik ini, jenis asasnya itu bisa dicek di 6 atau 7 undang-undang yang tadi disebutkan. Misalnya, yang pertama itu asas kepastian hukum. Itu terdapat di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 2014, ada juga di Undang-Undang PTUN, Undang-Undang Peradilan ya 2004 sesudah revisi itu dari 86. Lalu Undang-Undang Anti KKN tahun 99 ya. Lalu Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 2004, Undang-Undang ASN, Undang-Undang Pelayanan Publik tahun 2009, Undang-Undang ASN tahun 2014 itu terdapat asas hukum, asas kepastian hukum. Tapi di Undang-Undang Ombudsman 2008 itu tidak terdapat asas kepastian hukum dalam undang-undang. Jadi ada 6 undang-undang yang terdapat asas kepastian hukum di dalamnya, tapi satu undang-undang ini, Undang-Undang Ombudsman, itu diteliti oleh teman-teman LAIP, itu tidak terdapat asas kepastian hukum. Yang kedua, asas kepentingan umum. Kawan-kawan sekalian, asas kepentingan umum ini terdapat di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 2014, tapi tidak terdapat di dalam Undang-Undang PTUN. Tidak ada asas kepentingan umum. Tapi terdapat di Undang-Undang Anti Korupsi 99, lalu Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2004, Undang-Undang Pelayanan Publik 2009, itu terdapat asas kepentingan umum. Asas ini tidak terdapat di 3 undang-undang, ya. Undang-Undang PTUN 2004 ya, yang 2004 tadi, Undang-Undang ASN 2014, dan Undang-Undang Ombudsman 2008. Itu tidak ada asas kepentingan umumnya, hanya ada di 4 undang-undang. Lalu asas keterbukaan. Kawan-kawan sekalian, asas keterbukaan ini terdapat di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 2014, terdapat di Undang-Undang PTUN, terdapat di Undang-Undang Anti Korupsi, terdapat di Undang-Undang Pemerintahan Daerah, terdapat di Undang-Undang Pelayanan Publik, terdapat di Undang-Undang Ombudsman, tapi tidak terdapat di Undang-Undang ASN. Jadi tidak ada asas keterbukaan di sana diatur. Asas kemanfaatan itu ada di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ada di Undang-Undang Pelayanan Publik, lalu ada di Undang-Undang Ombudsman, tapi tidak terdapat di Undang-Undang PTUN, tidak terdapat di Undang-Undang Anti Korupsi, tidak dapat di Undang-Undang Pemda, juga tidak terdapat di Undang-Undang ASN. Teman-teman sekalian, asas yang lain adalah asas ketidakberpihakan atau tidak diskriminatif. Itu hanya terdapat di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Di undang-undang lain yang saya sebutkan tadi itu tidak terdapat. Kemudian asas kecermatan hanya terdapat di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tidak terdapat di undang-undang lain. Asas tidak menyalahgunakan wewenang tidak terdapat di undang-undang lain, hanya terdapat di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Asas pelayanan yang baik hanya terdapat di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tidak terdapat di undang-undang lain. Nah, padahal mestinya kayak asas pelayanan yang baik itu kan mestinya ada di Undang-Undang Pelayanan Publik, tapi ini tidak terdapat, tidak tertera di sana, hanya tertera di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 2014. Nah, lalu asas tertib penyelenggaraan negara itu terdapat di Undang-Undang PTUN, Undang-Undang Anti Korupsi, dan Undang-Undang Pemda. Tidak terdapat di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tidak terdapat di Undang-Undang Pelayanan Publik, tidak terdapat di Undang-Undang ASN, juga tidak terdapat di Undang-Undang Ombudsman. Jadi, lalu asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas ini semua terdapat di undang-undang kecuali Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak mencantumkan asas akuntabilitas sebagai asasnya. Lalu asas proporsionalitas tidak terdapat di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tidak terdapat di Undang-Undang Pelayanan Publik, juga tidak terdapat di Undang-Undang Ombudsman, tapi terdapat di PTUN, Anti Korupsi, Pemda, dan ASN. Nah, terdapat di sana. Kawan-kawan sekalian, ada asas profesionalitas itu tidak terdapat di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tidak terdapat di Undang-Undang Ombudsman, tapi terdapat di 5 undang-undang lain. Jadi ini penelitiannya LAIP ini terhadap 7 undang-undang terdapat asas-asas pemerintahan yang baik. Teman-teman sekalian, asas efisiensi itu hanya terdapat di 2 undang-undang, yakni Undang-Undang Pemda dan Undang-Undang ASN.
Undang-undang lain tidak terdapat asas efisiensi. Lalu asas efektivitas juga hanya terdapat di dua undang-undang itu, Undang-Undang Pemda dan Undang-Undang ASN. Asas keadilan terdapat di 3 undang-undang, Undang-Undang Pemda, Undang-Undang ASN, Undang-Undang Ombudsman. Jadi berarti Undang-Undang AP, Undang-Undang PTUN, Undang-Undang Anti Korupsi, Undang-Undang ini tidak terdapat asas keadilan. Teman-teman sekalian, lalu asas ketepatan waktu hanya terdapat di satu undang-undang, yakni Undang-Undang Pelayanan Publik. Di undang-undang lain tidak terdapat asas ini. Asas keseimbangan hak dan kewajiban itu terdapat hanya di Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Ombudsman, tidak terdapat di undang-undang lain. Asas partisipatif hanya ada di Undang-Undang Pelayanan Publik. Asas keseimbangan hak hanya ada di Undang-Undang Pelayanan Publik. Lalu asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan hanya ada di Undang-Undang Pelayanan Publik. Asas kesamaan hak hanya ada di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik. Dan asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan hanya ada di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik. Nah, sementara undang-undang lain tidak terdapat ya. Nah, asas keterpaduan, jadi ada 28 asas yang tercangkum jika diteliti dari 7 undang-undang. Asas keterpaduan itu ada di Undang-Undang ASN, tidak ada di undang-undang lain. Asas delegasi ada di Undang-Undang ASN, tapi tidak ada di undang-undang lain. Asas netralitas hanya ada dalam Undang-Undang ASN. Asas persatuan dan kesatuan hanya ada di Undang-Undang ASN. Asas kesejahteraan hanya ada di Undang-Undang ASN, undang-undang lain tidak terdapat. Asas kepatutan hanya ada di Undang-Undang Ombudsman, tidak ada di undang-undang lain. Asas kerahasiaan itu hanya ada di Undang-Undang ASN, Ombudsman, tidak terdapat undang-undang. Sehingga jumlahnya di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan hanya ada 8 asas, di Undang-Undang PTUN ada 6 asas, di Undang-Undang Anti KKN ada 7 asas, di Undang-Undang Pelayanan Publik ada 12 asas, di Undang-Undang ASN ada 12 asas, dan di Undang-Undang Ombudsman ada 7 asas. Kalau kita cek satu persatu, kawan-kawan sekalian, karena itu kalau ditambah dan dikurangi penjelasan di atas itu, berarti hanya ada 13 asas yang penting di dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik ini. Asas-asas ini kita disortir oleh teman-teman LAIP dari beberapa asas yang ada di dalam 7 undang-undang tadi. Yang pertama itu asas kepastian hukum, yang kedua asas kepentingan umum, lalu asas keterbukaan, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan atau tidak diskriminatif, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas pelayanan yang baik, asas tertib penyelenggaraan negara, asas akuntabilitas, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas keadilan. Jadi ada 13 asas yang kemudian dipakai di dalam konteks hukum administrasi pemerintahan. Kawan-kawan sekalian, kalau kita lihat ini, kita lihat konstruksinya atau penjelasan dari asas-asas ini di dalam undang-undang yang disebutkan tadi, misalnya asas kepastian hukum, kalau kita cek di undang-undang kalau dicek di undang-undang anti KKN misalnya atau undang-undang lain, bahwa asas kepastian adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Bisa dicek juga di pasal 3 Undang-Undang Anti KKN misalnya ya, Undang-Undang 3. Jadi di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu sudah disebutkan posisi Undang-Undang PTUN, Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang PTUN itu sudah menyebutkan atau menjelaskan apa itu asas kepastian hukum. Yang kedua adalah asas kepastian hukum yang dianut dalam penjelasan undang-undang anti korupsi. Itu sebutkan bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Ini
bisa dicek di pasal 3 Undang-Undang Anti Korupsi. Kawan-kawan sekalian, undang-undang misalnya tentang tentang administrasi pemerintahan itu juga mengatur hal yang sama. Misalnya dia menyebutkan asas kepastian hukum itu adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu bisa dilihat di pasal 10 ayat 1 Undang-Undang 30 tahun 2014. Jadi pendefinisian atau istilah asas kepastian hukum itu prinsipnya adalah bahwa tindakan, kalau dilihat dari 7 undang-undang ini, kecuali di Undang-Undang 37 tahun 2008 itu hanya disebutkan cukup jelas. Kalau di Undang-Undang 5 2014 ASN misalnya disebutkan asas kepastian hukum adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dalam manajemen ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. Secara keseluruhan kalau kita lihat asas kepastian hukum dari 7 undang-undang tadi itu mengedepankan bahwa tindakan atau perbuatan hukum administrasi negara itu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, harus didasarkan pada keadilan, harus didasarkan pada kepatutan, agar ini bisa diukur tindakan atau perbuatan yang dilakukan, dan itu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Itu kalau kita lihat dari ketujuh undang-undang itu untuk penjelasan satu asas, yakni asas kepastian hukum. Asas kedua adalah asas penyelenggaraan negara. Di Undang-Undang PT-UN disebutkan asas penyelenggaraan negara itu adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Itu penelitiannya LAIP ya. Nah, di Undang-Undang Anti Korupsi itu yang asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Jadi sama bunyinya dengan Undang-Undang PT-UN. Tapi di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bahwa dia tidak mengatur asas ini, tidak terdapat asas ini. Sementara di Undang-Undang Undang-Undang 23, Undang-Undang tentang Pemda, itu asas tertib penyelenggaraan negara itu adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Sama bunyinya. Lalu di Undang-Undang Undang-Undang 25 tentang pelayanan publik 2009 itu tidak mengatur mengenai asas ini. Juga begitu di penjelasan Undang-Undang ASN dan Undang-Undang nomor 28 nomor 37 tahun 2008. Kawan-kawan sekalian, ini baru asas tertib penyelenggaraan negara. Lalu ada lagi asas yang ketiga adalah asas kepentingan umum. Di Undang-Undang PT-UN, asas ini mengatakan bahwa asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Sementara di Undang-Undang 28 atau anti KKN bahwa asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Ini sama bunyinya. Lalu di Undang-Undang 30 administrasi pemerintahan sama juga sebenarnya, tapi dia menyebutkan kesejahteraan dan kepentingan umum, lalu dengan cara yang ada juga disebut tidak diskriminatif. Dia sebutkan tidak diskriminatif. Kawan-kawan sekalian, di Undang-Undang Undang-Undang 23 disebutkan bahwa asas kepentingan umum itu adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Lalu di Undang-Undang 25 tahun 2009 disebutkan bahwa pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Artinya ini asas kepentingan umum.
Nah, lalu di Undang-Undang 5 2014 tidak mengatur asas ini, begitu juga di Undang-Undang 37 tahun 2008. Artinya ini beda bunyi, tapi ada tambahan, ada pengurangan di beberapa undang-undang yang berbeda. Ini penting untuk diketahui. Baik, kita satu-satu akan jelaskan beberapa asas yang diatur di dalam beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik yang akan kita ambil, dan tentu saya mendasarkan pada hasil penelitian yang lain. Ini bagus untuk dibahas. Kawan-kawan sekalian, asas kepastian hukum itu kalau di Undang-Undang PT-UN itu mengacu kepada penjelasan asas kepastian hukum yang diatur dalam Undang-Undang Anti Korupsi tahun 99. Sedangkan asas kepastian hukum dalam Undang-Undang Anti Korupsi tahun 99 itu adalah dia menyebut asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Jadi dia fokusnya adalah ada dasar peraturan perundang-undangannya, lalu kemudian bagaimana kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan, dan lalu keadilan bagi setiap orang, dan pengambilan kebijakan atau keputusan penyelenggara negara itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip kepastian, kepatutan, keadilan, dan landasan peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tahun 2014, asas kepastian hukum itu bermakna adalah mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Pengertian ini sebenarnya hampir sama tadi dengan pengertian yang terkandung di dalam Undang-Undang Anti Korupsi, sehingga antara dua undang-undang ini hanya saja ditambahkan kata keajegan saja sebenarnya di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Di Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun 2014, Undang-Undang 23, makna atau prinsip asas kepastian hukum itu adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Ini pengertian ini sama dengan pengertian yang terdapat di dalam Undang-Undang Anti Korupsi. Lalu asas kepastian hukum menurut Undang-Undang Pelayanan Publik tahun 2009 adalah jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan. Nah, ini agak berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu dia memfokuskan bahwa atau menekankan bahwa terwujudnya hak dan kewajiban warga negara di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi asas kepastian hukum di Undang-Undang Pelayanan Publik itu lebih fokus kepada pemenuhan hak dan kewajiban warga negara di dalam konteks pelayanan publik. Teman-teman sekalian, yang lain adalah, atau yang terakhir misalnya adalah Undang-Undang ASN tahun 2014, Undang-Undang 5, menyatakan bahwa atau berprinsip bahwa asas kepastian hukum itu bahwa dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Saya kira mirip-mirip dengan pengertian yang dimaksud di atas. Sehingga kalau kita lihat penjelasan itu di Undang-Undang PT-UN, Undang-Undang Anti Korupsi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan Undang-Undang Pemerintah Daerah itu memiliki unsur-unsur yang sama terkait dengan asas kepastian hukum. Unsurnya adalah bahwa landasannya adalah peraturan perundang-undangan, yang kedua ada kepatutan, keajegan, dan keadilan, lalu yang ketiga unsurnya adalah kebijakan penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan. Sementara di Undang-Undang Pelayanan Publik tahun 2009 melihat bahwa asas kepastian hukum itu dengan ada dua unsur di sana, yakni terwujudnya hak dan kewajiban, lalu yang kedua adalah hak dan kewajiban itu terwujud dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Lalu di Undang-Undang ASN misalnya mendefinisikan bahwa asas kepastian hukum itu memiliki unsur-unsur yang pertama mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,
lalu mengutamakan kepatutan dan keadilan. Hingga jelas kelihatan bahwa beberapa undang-undang memberi penekanan yang berbeda dan beberapa undang-undang yang lain memberi penekanan yang sama terhadap prinsip-prinsip asas yang diatur di dalam undang-undang masing-masing undang-undang terkait dengan asas kepastian hukum. Kawan-kawan sekalian, yang lain adalah yang kedua adalah asas kepentingan umum. Kalau kita lihat asas-asas kepentingan umum itu kalau dilihat di undang-undang anti korupsi, undang-undang administrasi pemerintahan, undang-undang pemerintah daerah, undang-undang pelayanan publik, itu dapat diklasifikasi. Yang pertama bahwa di asas kepentingan umum di undang-undang anti korupsi itu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Kalau di undang-undang anti korupsi, yang kalau asas kepentingan umum di undang-undang administrasi pemerintahan mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Ditambah di sini tidak diskriminatif. Lalu yang ketiga adalah asas kepentingan umum menurut undang-undang pemerintah daerah itu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif, sama sebenarnya dengan undang-undang anti korupsi. Lalu yang keempat adalah asas kepentingan umum dalam undang-undang pelayanan publik itu fokusnya adalah tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan atau golongan. Ini agak berbeda dengan undang-undang yang lain. Sehingga kalau kita lihat unsur-unsur pokok yang terkandung di dalamnya di undang-undang anti korupsi, bahwa yang disebut dengan asas kepentingan umum itu adalah unsurnya mendahulukan kepentingan umum ya dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Itu ininya. Lalu di undang-undang yang undang-undang administrasi pemerintahan tadi prinsipnya mendahulukan kesejahteraan umum dan seterusnya. Jadi itu jelas ada perbedaan-perbedaan yang terkandung di dalam beberapa undang-undang. Karena itu maka kita lihat di putusan pengadilan juga terdapat beberapa putusan yang diambil oleh pengadilan dengan berdasarkan pada asas kepentingan umum ini. Misalnya pada putusan nomor 99/PK/2010 antara Bupati Rembang melawan 46 orang pemohon mengenai terbitnya surat keputusan Bupati Rembang, di mana majelis hakim menilai bahwa penerbitan sertifikat massal pemberhentian kepala sekolah memberikan dampak negatif terhadap kegiatan belajar mengajar di wilayah Kabupaten Rembang dan jelas merugikan kepentingan masyarakat banyak. Pertimbangan hukum itu memiliki makna yang sama asasnya dengan kepentingan umum yang dikehendaki oleh Undang-Undang PT UN, yakni mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum. Itu dianalisisnya teman-teman. Yang ketiga adalah asas keterbukaan. Berdasarkan undang-undang itu, kalau kita lihat di terkait asas keterbukaan di penjelasan undang-undang PT UN itu mengacu ke undang-undang anti KKN. Kalau asas keterbukaan di undang-undang KKN bahwa asas keterbukaan ini adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan dan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia. Yang keempat adalah asas keterbukaan menurut Undang-Undang Pemda adalah asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang keenam, asas keterbukaan di Undang-Undang Ombudsman itu hanya menyebutkan cukup jelas, tidak ada penjelasan tentang asas ini. Kawan-kawan sekalian, kalau kita lihat unsur-unsur itu, unsur-unsur yang ada di dalam undang-undang yang disebutkan tadi itu, yang pertama itu unsurnya adalah membuka diri terhadap hak masyarakat. Jadi jelas bahwa unsur asas keterbukaan itu adalah membuka diri terhadap hak masyarakat. Yang kedua, informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Jadi informasi yang diperoleh atau yang diberikan kepada masyarakat itu adalah informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Lalu yang ketiga adalah penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan pemerintahan, itu unsurnya
Lalu unsur yang keempat ada perlindungan hak pribadi, hak asasi pribadi, lalu golongan dan rahasia negara. Dan itu sementara di undang-undang pelayanan publik unsurnya itu ada dua, yakni setiap penerima pelayanan, itu unsur pertama itu setiap penerima pelayanan, itu subjeknya. Yang kedua itu adalah mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. Jadi jelas prinsip unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Nah, di asas yang keempat adalah asas kemanfaatan. Teman-teman sekalian, di undang-undang yang ada, kalau kita lihat ya, yang dimaksud asas kemanfaatan adalah yang harus diperhatikan secara seimbang. Yang pertama antara kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain. Yang kedua, kepentingan individu dengan masyarakat. Yang ketiga, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing. Yang keempat, kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Lalu kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang, jadi ada kelanjutan generasi. Dan lalu kepentingan manusia dan ekosistem, dan yang terakhir itu adalah kepentingan gender, pria dan wanita. Kawan-kawan sekalian, kalau kita lihat dari situ maka jelas bahwa kemanfaatan ini merujuk kepada itu secara luas, bagaimana ini bisa bermanfaat tidak hanya bagi sekelompok orang atau antara manusia dengan manusia, tapi juga melibatkan ekosistem agar asas ini bisa kemudian diperhatikan secara serius, dan ini untuk menyeimbangkan konsep kemanfaatan dan keadilan misalnya dalam mengambil tindakan atau keputusan administrasi negara. Jadi ada standar-standar yang dipakai. Yang kelima itu adalah asas ketidakberpihakan atau tidak diskriminatif. Nah, kalau kita lihat di asas ini, di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terkait dengan asas keberpihakan, yakni mewajibkan badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan atau melakukan keputusan dan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Lalu asas kesamaan perlakuan menurut Undang-Undang Pelayanan Publik adalah setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil. Dan yang terakhir itu di Undang-Undang Ombudsman, itu yang disebut asas ketidakberpihakan itu di dalam penjelasannya disebutkan cukup jelas. Jadi kalau kita lihat teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, berdasarkan apa yang diuraikan di atas, kalau kita lihat unsur-unsur yang dikandung di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu terkait dengan asas ketidakberpihakan ini adalah yang pertama unsurnya adalah badan dan atau pejabat pemerintah, yang kedua adalah menetapkan dan atau melakukan keputusan atau tindakan, yang ketiga harus mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan, yang keempat itu tidak diskriminatif. Itu kalau di Undang-Undang Pelayanan Publik itu ada dua unsur. Yang pertama setiap warga negara, yang kedua itu berhak memperoleh pelayanan yang adil. Subjek dan materinya adalah berhak memperoleh pelayanan yang adil, itu materi modalnya. Nah, ini jelas. Lalu yang keenam itu adalah asas kecermatan, asas yang dikandung di dalam asas-asas pemerintahan yang baik. Unsur-unsur kalau kita lihat di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, asas kecermatan ini unsurnya adalah pertama itu keputusan dan atau tindakan, yang kedua berdasarkan pada dokumen yang lengkap, harus lengkap, yang ketiga itu cermat sebelum keputusan tindakan ditetapkan dilaksanakan atau dilakukan. Jadi ketika ini perhatikan perlu kecermatan di dalam mengambil keputusan dan atau tindakan. Nah, yang ketujuh adalah asas tidak menyalahgunakan wewenang. Asas ini kawan-kawan sekalian, tidak menyalahgunakan wewenang itu terkait dengan banyak hal. Nah, ini hanya terdapat di misalnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa ada larangan penyalahgunaan wewenang. Larangan penyalahgunaan wewenang itu dibagi tiga: larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukan kewenangan, dan larangan bertindak sewenang-wenang. Di dalam konteks ini maka apa yang dimaksud dengan melampaui wewenang? Melampaui wewenang itu yang pertama, kalau dia uraikan ya,
apabila keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan itu pertama melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, yang kedua melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, yang ketiga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itulah yang disebut dengan melampaui wewenang. Sementara yang disebut mencampur adukan wewenang itu wewenang apabila keputusan atau tindakan itu di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, yang kedua bertentangan dengan tujuan kewenangan yang diberikan, dan keputusan yang atau larangan bertindak sewenang-wenang atau keputusan atau tindakan yang dikategorikan sewenang-wenang itu apabila keputusan itu dilakukan tanpa dasar kewenangan lalu bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, karena itu jelas ahli misalnya mengatakan, misalnya Prof. Jen Rivero dan Prof. Welling menyebut pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan 3 wujud. Yang pertama, penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi dan kelompok. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan itu adalah benar diajukan untuk kepentingan umum. Yang ketiga, penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan. Nah, lalu yang kedelapan adalah asas pelayanan yang baik. Asas ini memiliki di penjelasan umum, unsur-unsurnya adalah memberi pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas. Lalu yang kedua adalah sesuai dengan standar pelayanan. Yang ketiga, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu prinsip yang diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang terkait dengan asas pelayanan yang baik. Yang asas yang ke-9 adalah asas tertib penyelenggaraan negara. Ini diatur di beberapa undang-undang, Undang-Undang PTUN, Undang-Undang Anti KKN, dan juga Undang-Undang Pemda. Unsur-unsurnya adalah menurut ketiga undang-undang ini, kalau kita lihat ya di Undang-Undang Anti KKN, unsurnya adalah landasan keteraturan, keselarasan dan keseimbangan, lalu pengendalian penyelenggaraan negara. Unsur ini sama dengan yang terdapat di Undang-Undang Pemda. Jadi Undang-Undang Pemda itu mengutip Undang-Undang Anti KKN sebenarnya terkait dengan asas tertib penyelenggaraan negara. Kawan-kawan sekalian, asas yang ke-10 adalah asas akuntabilitas. Kalau di Undang-Undang PTUN, asas akuntabilitas ini mengacu ke Undang-Undang Anti KKN. Kalau di Undang-Undang Anti KKN itu yang disebut asas akuntabilitas itu adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Jadi harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah asas akuntabilitas di Undang-Undang Pemda itu mengatakan bahwa setiap kegiatan dan hasil kegiatan dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu di Undang-Undang Pelayanan Publik bahwa asas akuntabilitas ini bermakna bahwa proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Undang-Undang ASN, asas akuntabilitas ini bermakna bahwa setiap kegiatan hasil dari kegiatan pegawai ASN harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara penjelasannya di Undang-Undang Ombudsman itu cukup jelas. Itu artinya ada unsur-unsur yang dikandung di dalamnya, misalnya di Undang-Undang Pemda, Undang-Undang Anti KKN serta Undang-Undang PTUN. Unsurnya itu ada 3, kegiatan penyelenggara negara. Yang kedua harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan unsur yang terkandung unsur asas akuntabilitas yang terkandung di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik itu, yang pertama penyelenggaraan pelayanan, yang kedua harus dapat dipertanggungjawabkan, yang ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian unsur yang ketiga dalam unsur yang terkandung dalam Undang-Undang ASN itu terkait dengan akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pegawai ASN. Lalu yang kedua itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari situ maka kita bisa lihat bahwa ada perbedaan antara konsep pertanggungjawaban atau akuntabilitas itu antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain
terkait dengan asas akuntabilitas dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karena itu menurut saya memang asas-asas ini penting untuk memastikan tindakan perbuatan pejabat administrasi itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ke-11, asas proporsionalitas. Di Undang-Undang KKN, asas ini mengacu kepada penjelasan undang-undang. Jadi di Undang-Undang PTUN mengacu ke Undang-Undang anti KKN. Nah, asas proporsionalitas di Undang-Undang anti KKN itu mengatakan atau mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Sementara asas proporsionalitas di Undang-Undang Pemda itu mengutamakan keseimbangan sama dengan Undang-Undang anti KKN. Begitu juga di Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kalau kita lihat unsurnya di Undang-Undang PTUN, Undang-Undang anti KKN dan Undang-Undang Pemda, unsurnya itu adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua itu adalah penyelenggara negara. Ada dua unsur. Penyelenggara negara ini subjek, materinya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Di Undang-Undang ASN itu keseimbangan antara hak dan kewajiban itu pegawai ASN. Kalau yang di atas penyelenggara negara, yang di bawah, yang di di ASN itu adalah pegawai ASN. Selanjutnya adalah asas profesionalitas. Di Undang-Undang PTUN, asas ini mengacu ke Undang-Undang anti KKN, asas profesionalitas ini. Di Undang-Undang anti KKN yang dimaksud asas profesionalitas itu adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga itu adalah asas profesionalitas ini di Undang-Undang Pemda mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, asas ini bermakna bahwa pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, bahwa asas ini profesionalitas menurut Undang-Undang ASN adalah mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum ada yang terkait dengan kompetensi, ada yang berkaitan dengan kode etik, dan ada yang menyebut dengan kata keahlian. Ini secara umum. Sehingga kalau kita lihat di Undang-Undang PTUN, Undang-Undang Pemda, Undang-Undang anti KKN dan Undang-Undang ASN itu setidaknya memiliki dua unsur. Yang pertama memiliki kompetensi atau keahlian, yang kedua berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugas. Lalu di Undang-Undang Pelayanan Publik, asas profesionalitas ini mengandung dua makna. Yang pertama, dua unsur. Yang pertama pelayanan publik, yang kedua memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas. Artinya kompetensi bidang tugas ini menjadi titik tekan. Yang ke-13 itu asas keadilan. Di Undang-Undang Pemda, asas keadilan ini bermakna bahwa setiap tindakan dalam penyelenggara negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Sementara di Undang-Undang ASN bahwa penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai negeri sipil. Nah, sementara di Undang-Undang Ombudsman itu hanya di penjelasan itu disebutkan cukup jelas. Nah, unsur-unsur yang terdapat di Undang-Undang Pemda itu ada 3 terkait dengan asas keadilan. Pertama, setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua, mencerminkan rasa keadilan secara proporsional. Yang ketiga, bagi setiap warga negara sebagai subjek hukumnya ya. Lalu di Undang-Undang ASN itu ada 3 unsur juga. Pertama, penyelenggara ASN. Yang kedua, mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan. Yang ketiga, untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN. 3 itu unsur yang terkandung dalam Undang-Undang ASN terkait dengan asas ini. Kawan-kawan sekalian, itulah asas-asas yang mesti kita pahami di dalam konteks hukum administrasi, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di minggu lalu kita sudah bahas asas-asas hukum administrasi negara, dan pembahasan ini fokus di asas-asas pemerintahan yang baik atau asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian, sekian kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.